Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Ekdis. Kali ini kita ada episode baru tentang Near Death Experience. Nanti ini dari salah satu rekan tim saya di Alam Hijau ya, namanya Mas Yudi. Ini ada di sebelah saya. Mas Yudi ini akan berbagi cerita yang mungkin bisa jadi sebuah pengalaman untuk kita bersama, untuk kita jadikan sebagai pelajaran agar semoga tidak dialami oleh orang lain gitu Mas Yudi ya. Ya, jadi gimana nih Mas? Tepatnya di gunung mana dulu nih pertanyaannya ini? Gunung Lawu. Gunung Lawu. Sekitar tahun 2011-an. 2011. Berarti ya cukup lama juga ya, 10 tahun yang lalu berarti ya, kira-kira ya, hampir 11 tahun yang lalu. Itu waktu itu naik di jalur mana? Naiknya dari Cemoro Sewu, turunnya rencana mau Cemoro Kandang. Berarti lintas ya, Cemoro Sewu Cemara Kandang kan sebelahan ya itu ya. Harusnya. Nah, ini nanti langsung aja diceritakan sama Mas Yudi, pengalaman near death experience-nya seperti apa dan kenapa kok bisa sampai terjadi seperti itu. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, monggo Mas Yudi silakan. Ya, waktu saya naik bertiga dari Cemoro Sewu, terus camp pertama di pos 3. Nah, waktu di pos 3 rencana sih camp puncak ya, di area puncak. Berhubung ada yang sakit, jadi nemenin si Robert Januari itu waktu sakit. Setelah kondisinya normal, kita lanjut naik ke puncak. Malam kedua camp di pinggirnya Sendang Derajat waktu itu. Pos 4 ya berarti ya. Iya. Pos 5, sorry, pos 5. Pos 5 ya, Iya, pos atasnya 5. pos 5. Nah, waktu camp di situ ada kayak pertanda sih, waktu tidur mimpi jatuh, tapi kayak nggak bertepi tuh jatuh. Tapi kayak nggak jatuh terus, kayak terjun gitu ya. Nggak ada dasarnya. Ya. Itu dalam mimpi ya. Dalam mimpi. Sebelum kejadian berarti. Sebelum. Jadi malam harinya. Nah, malam kedua berarti. Malam kedua. Oke. Nah, waktu pagi kok mimpi gini. Tanda apa? Terus nggak berpikiran aneh-aneh, naik aja ke puncak, kan cuma 30 menit itu. Ke puncak, terus turun mau lewat Cemoro Kandang. Nah, waktu di pos Cakra Surya itu pos 5 ya itu. Pos 5 Cemoro Kandang ya. Yang ada warung gitu. Ya, istirahat di situ, nyantai-nyantai, terus ada bekal air cukup buat turun, bawa 1 botol. Nah, waktu turun dibawa temanku yang minumnya, karena nggak bawa. Nah, habis Cokro Siro turun sedikit kan ada pertigaan. Bukan pertigaan, jalannya bercabang-cabang, katanya jadi satu. Oh ya. Arah turun ya ini ya. Jadi terus, setelah Cokro Suryo kalau dari puncak. Nah, itu terlihat pos sebelah kanan. Seng-seng ya di bawah ya. Ya, itu kan kelihatan. Nah, lu tanya. Anak Solo. Itu pos berapa, Mas? Pos 4 itu. Iya, Mas, pos 4. Pos 4. Tak kira pos 4. Saya turun lewat situ, yang Robert turun lurus. Tak kirain pos 4 ya. Saya turun di situ lurus. Loh, nyampe pos itu tadi kok pos 5. Wah, terlanjur jauh juga mau kembali aku. Terus akhirnya bisa sama rombongan di situ. Berarti ini Mas Yudi seorang diri sekarang ya? Seorang diri, rombongan yang lain sesuai schedule ke arah Cemoro Kandang. Ya, sudah terlanjur turu, harus terus saya lanjutin terus sampai mana gitu. Tanpa logistik ya, karena kan dibawa sama temennya ya tadi ya. Ya, waktu turun kehabisan minum ya. Waktu jalan itu agak haus, akhirnya ngambil arbaitan itu. Saya kepel-kepel itu, saya genggam tadi 2 buat jalan turun. Sekitar dari pos 5 itu setengah 2.
sama cari RBI buat bekal turun. Setengah 2 siang ya. Setengah 2 siang. 2 siang. Saya lari turun itu sekitar 3 jaman baru nyampe Tambak. Nah, Base camp. Ya, base camp. Bukan base camp sih, rumah penduduk situ. Dusun Tambak berarti ya. Ya, dusun Tambak. Di rumahnya ketua LMDA itu. Jadi waktu turun ini lari terus sekitar 3 jam. Kalau haus ya makan RB hutan itu yang saya kepal tadi itu. Berarti itu 2011 kan ya? Ya. Itu kalau nggak salah jalur Tambak itu belum buka ya, Bu ya? Belum buka ya? Ada. Oh. Ada. Itu memang belum ada base camp ya waktu itu? Enggak ada. Nggak ada base Nggak camp. ada base camp. Kan di 2011 gak ada base camp. Nggak kayak numpang di istirahat di rumahnya orang gitu aja. Langsung nggak, tanpa sungkan-sungkan basa-basi, Pak saya numpang istirahat Oh iya. sini. Berarti setengah 5 sore ya, Mas ya? Itu jam Nyampe 5-an lah. jam 5-an itu nyampe di rumah warga. Rumah warga. Tapi kan itu posisi terpisah dan nggak ada temen, nggak ada logistik. Pada saat itu juga jalur Tambak juga belum diresmikan, otomatis kan nggak ketemu siapa-siapa. Ya Apa ada yang lewat juga waktu itu? sepi, cuma saya sendiri. Waktu itu cuma jalurnya jelas. Terus waktu itu kan sore, jadi saya ngikutin aja matahari itu. Berarti ini turun arah barat sore, tadi tak ikutin aja jalur itu sampai bawah. Jadi pertimbangannya Mas Yudi di sini karena wes terlanjur jauh baliknya, Iya. terus jalurnya juga cukup jelas, jadi terabas saja sikat gitu ya. Walaupun tahu tanpa logistik, tanpa minum Ya bekalnya buah arberi. warb itu. Tapi perlu teman-teman ingat ya, ini Mas Yudi ini juga bukan pendaki abal-abal ya. Beliaunya ini sudah 100 kali ke Raung lebih loh. Jadi udah jangan dicoba juga lah, istilahnya jangan terlalu nekat. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan Mas ke teman-teman ini, yang dari pengalaman sampean yang bisa sampean petik. Salahnya waktu itu tuh di mana, dan kalau sampean bisa ngulang waktu, kira-kira sampean mau ngapain? Kalau di situ lebih baik berjalan bersama sama teman. Jangan berpisah gitu ya. Jangan sampai terpisah. Soalnya kalau Cokroseyo turun itu cuma jalannya Tambak antara Cemoro Kandang itu selisihnya cuma 1 meter. Yang atas Cemoro Kandang, Cemoro Kandang, bawah yang Tambak. bawah Tambak. Cuma sisi 1 meter. Ya pertama Beriringan gini ya. Terus kok lama-lama jauh loncat. gitu. Nah ini kiat tips ini, kalau sewaktu itu kan pasti terjadi panik nggak kira-kira waktu itu? Sempat panik nggak Mas Yudi ngalamin? Kalau panik sih enggak, soalnya kan saya bawa HP. Terus pokoknya saya mikir turun. Terus nanti dari bawah mengabari pihak basecamp Cemorosewu gitu. Berarti tipsnya adalah kalau kadung nyasar yang penting jalan terus ya, nggak berhenti, intinya kan begitu. Ya, sama arahnya turun. Tahu arah mata. Ya pokoknya yakin lah, yakin sama Tahu arah mata angin ya. Tahu yakin arah mata angin. terus ya apa ya? Bahasanya Konsisten atau nekat. ya yakin kalau ini perkiraan turun daerah Karanganyar gitu saya sudah. Oh, berarti Perkiraan. sebelumnya juga sudah tahu medan ya, maksudnya kalau sisi sebelah sini itu pasti Ya. di mana gitu. Nah, terus akhirnya pada saat sampai di rumah warga itu teman-teman yang lain gimana? Langsung dikabari terus nyusul atau justru Mas Yudi yang nyusul ke teman-teman? Waktu itu ya saya yang ngabarin pihak pos Cemoro Kandang. Terus ternyata mereka belum datang. Oh, jadi malah Mas Yudi duluan yang nyampe bawah ya. Terus pesan pihak
base camp. Nanti kalau ada namanya si Robert, saya suruh ngabarin kalau saya turun jalur lain. Pokoknya tahu. Nah, akhirnya dari Tambak ke Cemoro Kandang Mas Yudi diantar. Waktu itu pisah. Soalnya waktu berangkat kan angkotnya saya yang bayarin. Nah, waktu itu kebetulan habis uang. Jadi saya jalan dari Cemoro, dari Tambak ke Tawangmangu. Oh, jalan kaki. Jalan kaki sekitar 2,5 jam. Berarti ya sudah gelap ya itu ya. Malam ya itu. Enggak. Nginep dulu saya di bermalam dulu. Ketua LMDA Tambak itu. Waktu itu. Nah, sama warganya nggak ada yang nganterin gitu. Ya mau ditawarin cuma sungkan, sudah dikasih makan gratis. Jantarin juga sungkan, saya tak jalan saja paling 1,5 jam perkiraan. Ternyata 2,5 jam. Dari Tambak ke Tawangmangu terminal. Kelana. Malah jadi tahu jalur-jalurnya sana ya malah ya. Ya lewat kampung-kampung ya kalau kamu terminal. Kebun-kebun. Temennya juga nunggu di base camp bermalam lagi. Kebetulan enggak, sudah saya suruh pulang duluan. Oh, berarti turunnya kembali ke Surabaya sendiri ya berarti. Sendiri. Pakai angkutan umum berarti ya. Angkutan umum cuma saya nebeng. Bilang terus terang kalau saya nggak bisa uang terus mau ke Solo bareng ke Solo, silakan nggak apa-apa gitu. Okay. Terus terang. Terus dari Solo saya telepon temanku yang ada di Mojokerto, saya suruh nunggu di terminal Mojokerto. Terminal Kertajaya. Saya kan nggak bawa uang sama sekali tuh. Dijemput di sana gitu. Ya, saya suruh jemput di sana. Iya, ini mungkin karena Mas Yudi ini sangat berpengalaman, makanya tidak panik ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ceritanya bisa beda ya. Mungkin bisa sudah nggak bawa logistik, nggak bawa duit. Tingkat bahayanya menurut jenengan gimana waktu itu? Kalau misalnya bukan Mas Yudi yang datang, ya bukan Mas Yudi yang ngalamin, orang lain. Wah, kalau mungkin juga punya pemikiran lah caranya selamat gimana, terus survive gimana. Mungkin teman-teman harus membekali diri ya intinya ya dengan pengetahuan, jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Jadi jalur yang jelas saja bisa nyasar ya itu ya waktu itu. Ya. Apa memang nggak ada petunjuk arahnya waktu itu? Waktu itu belum ada. Berarti itu karena kecilik ya, karena orang yang dari Solo itu ngomong itu pos 4 itu ya. Padahal bukan. Tapi yang bisa kita pelajari tentunya yang pertama adalah satu, stay on group. Tetap satu rombongan ya. Kalau misalkan memang sharing beban ya pada saat itu ya. Saat itu sharing beban. Yang kedua, apabila memang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tetap stay cool ya, tenang istilahnya. Tetap tenang, terus kita yakin bahwa ujung jalan ini itu pasti rumah warga. Terus kemudian setelah sudah nemu rumah baru kita pikirkan langkah selanjutnya gitu. Yang penting turun dulu ya gitu ya. Yang penting jangan sampai kemalaman. Tapi waktu itu bawa tenda nggak Mas? Waktu itu saya nggak bawa. Nggak bawa ya. Jadi memang nggak ada pilihan lain selain turun ya gitu. Kalau nggak turun malah bisa hipotermia, bisa dan lain sebagainya gitu. Ya sudah, gini dulu kayaknya Om Yudi ya ceritanya. Mungkin nanti kalau ada kejadian lain bisa di-sharingkan juga. Tapi ya jangan sampai lah ya. Kita nggak ngarep. Ya semoga kita bisa ambil hikmahnya dari pengalamannya Om Yudi ini tersesat di Lawu. Intinya orang tersesat itu satu, jangan panik. Kalau memang tersesat ya sudah, ada jalan turun, udah turun aja. Selama arahnya ke bawah itu pasti nemu desa lah. Nanti di desa itu baru kita minta bantuan. Yang bikin bahaya adalah kalau kita udah tersesat kemudian kita diam di tempat gitu ya. Sepertinya seperti itu. Jadi berharap ditolong itu juga memerlukan waktu karena proses
pengajuan laporan itu kan perlu waktu kan, verifikasi Iya, perlu 1 kali 24 jam baru besoknya tim SAR bergerak dan sebagainya. Belum tentu, kadang-kadang nyewa spiritual dulu. Ya itulah. Setidaknya itu ya harus tahu lah basic. Yes. Kalau keadaan Ini salah jalan, gak ketok. tersesat, Nah, apa yang harus dilakukan itu basicnya itu apa? nah. Harus tahu dulu lah. Yang pasti yang pertama jangan panik, ya. Yang kedua, kalau kamu masih kuat, ada nganu, ya kamu harus naik lagi ke atas, kembali lagi. Ya, balik ke jalan ya. Minimal ke puncak lah. Kalau Nah. kalau ke puncak kan soalnya gunung kan kerucut ya. Pasti ketemu. Mau jalan manapun asal arahnya ke atas pasti ketemu puncak lah. Di situ nanti tanya aja sama pendaki lain gitu. Tapi kalau sudah kadung turun udah terlalu jauh kayak Mas Yudi, karuannya turun sekalian gitu. Nah, itu yang kunci, harus tahu utara, barat, selatan, timur, Ya, harus tahu. bawa kompas sebelum bawa Kalau tidak mengerti kompas, lihat lihat matahari gitu. bulan, arah mata angin itu harus tahu. Itu Ya. basic survival, Siap harus ya. tahu. Semoga konten ini bermanfaat atau minimal menghibur lah di antara kegabutan liburan kita ya. Jadi terima kasih Mas Yudi sudah berbagi pengalaman. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton.